Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Zal. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya guys. Hari ini kita punya topik yang super duper penting dan pastinya bakal nambah wawasan kita semua, terutama tentang sejarah Islam yang kaya banget. Kita akan membahas tentang 6 sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW yang memiliki peran penting dalam sejarah Islam. Mereka bukan cuma sahabat biasa, tapi pilar-pilar yang ikut membangun fondasi agama kita. Kisah hidup mereka penuh dengan inspirasi, pengorbanan, dan pelajaran berharga yang relevan banget sampai sekarang. Yuk, kita mulai! Gue yakin banget, banyak dari kalian yang mungkin udah pernah dengar nama-nama mereka, tapi mungkin belum terlalu mendalam tahu kisah hebat di baliknya. Nah, di video kali ini, kita bakal kupas tuntas siapa aja sih ke-6 sahabat luar biasa ini. Mulai dari yang pertama masuk Islam, yang terkenal dengan keadilannya, kedermawanannya, sampai yang jago banget di medan perang. Setiap sahabat punya cerita unik dan kontribusi yang gak ternilai buat perkembangan Islam. Gua pengen banget kita semua bisa lebih dekat dan cinta sama mereka. Karena dengan mengenal mereka, kita juga jadi lebih paham esensi ajaran Nabi Muhammad SAW. Siapin diri kalian buat dapat insight baru, buat terinspirasi, dan mungkin juga buat terharu sama perjuangan mereka. Jangan lupa siapin cemilan dan minuman, karena kita bakal ngobrol panjang dan seru. Gue udah gak sabar buat share ini ke kalian semua. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasan sahabat pertama. Ini dia, kisah-kisah luar biasa dari orang-orang pilihan di sisi Rasulullah SAW. Let's go! Asyap! Nah, teman-teman, kita mulai dari sahabat yang paling pertama dan paling dekat banget sama Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah, tapi kita lebih kenal dengan Abu Bakar. Gelar Ash-Shiddiq yang artinya yang membenarkan itu nggak sembarangan dikasih loh. Gelar ini beliau dapatkan karena Abu Bakar adalah orang pertama dari kalangan laki-laki dewasa yang langsung percaya dan membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan saat banyak orang lain masih ragu-ragu atau bahkan gak percaya sama sekali. Ini nunjukin betapa kuat imannya dan betapa dalamnya kepercayaan beliau kepada Rasulullah. Keren banget kan? Abu Bakar itu bukan cuma sahabat, tapi juga mertua Nabi, karena putrinya Aisyah radhiyallahu anha menikah dengan Rasulullah SAW. Sejak awal dakwah Islam, Abu Bakar selalu ada di sisi Nabi, memberikan dukungan moral maupun material. Beliau nggak pernah ragu buat mengorbankan hartanya demi perjuangan Islam. Bayangin aja, di masa-masa awal yang sulit, di mana umat Islam masih sedikit dan sering dapat tekanan dari kaum Quraisy, Abu Bakar dengan berani menyatakan keislamannya dan mengajak orang-orang terdekatnya untuk ikut masuk Islam. Dari tangan beliau, banyak tokoh penting lainnya yang kemudian memeluk Islam, seperti Utsman bin Affan dan Zubair bin Awam. Ini bukti nyata kontribusi besarnya sejak dini. Salah satu momen paling ikonik yang nunjukin kesetiaan Abu Bakar adalah saat hijrah ke Madinah. Beliau adalah satu-satunya sahabat yang menemani Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan penuh bahaya itu. Mereka berdua bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam, dikejar-kejar sama kaum Quraisy yang marah banget. Dalam situasi genting itu, Abu Bakar nunjukin ketenangan dan perlindungan yang luar biasa buat Nabi. Bahkan ada riwayat yang bilang kalau Abu Bakar rela digigit kalajengking demi melindungi Nabi yang lagi tidur. Masya Allah, pengorbanannya benar-benar totalitas. Ini jadi bukti kalau cinta dan kesetiaan beliau itu nggak main-main, guys. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, umat Islam sempat dilanda kebingungan dan kesedihan yang mendalam. Di saat-saat kritis itulah, Abu Bakar tampil dengan ketegasan dan kebijaksanaannya. Beliau berhasil menenangkan umat dan kemudian terpilih menjadi khalifah pertama, pemimpin umat Islam setelah Nabi. Masa kekhalifahan Abu Bakar, meskipun singkat, sekitar 2 tahun, tapi penuh dengan tantangan besar. Salah satunya adalah Perang Riddah, yaitu perang melawan kaum murtad dan nabi-nabi palsu yang muncul setelah wafatnya Rasulullah. Abu Bakar dengan tegas memerangi mereka demi menjaga keutuhan ajaran Islam. Selain itu, di masa pemerintahan Abu Bakar juga dimulai proyek besar pengumpulan ayat-ayat Al-Quran, yang awalnya tersebar di berbagai tempat, seperti pelepah kurma, batu, dan hafalan para sahabat. Ide ini muncul setelah banyak penghafal Al-Quran yang gugur di Perang Yamamah. Abu Bakar menyetujui usulan Umar bin Khattab dan menugaskan Zaid bin Sabit untuk memimpin proyek mulia ini. Ini adalah langkah awal yang sangat penting
dalam menjaga kemurnian Al-Quran sampai bisa kita belajarnya seperti sekarang. Jadi, jasa beliau ini benar-benar fundamental banget buat kita semua sebagai umat Islam. Abu Bakar Ash-Shiddiq dikenal sebagai pribadi yang lemah lembut, jujur, dermawan, dan sangat setia kawan. Beliau adalah contoh teladan dalam segala hal, baik sebagai sahabat, pemimpin, maupun seorang muslim. Keimanannya yang kokoh, keberaniannya dalam membela kebenaran, dan pengorbanannya yang tanpa batas menjadikannya salah satu tokoh paling dihormati dalam sejarah Islam. Semoga kita bisa meneladani sifat-sifat mulia beliau ya, teman-teman. Kisah hidup Abu Bakar Ash-Shiddiq ini benar-benar ngasih kita banyak pelajaran berharga tentang arti persahabatan sejati dan komitmen pada kebenaran. Oke, teman-teman, sahabat kedua yang gak kalah luar biasa dan inspiratif adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wah, kalau ngomongin Umar, pasti yang kebayang adalah sosok yang gagah berani, tegas, dan adil banget. Sebelum masuk Islam, Umar dikenal sebagai salah satu tokoh Quraisy yang paling keras menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Bayangin aja, saking kerasnya penentangan beliau, banyak sahabat yang takut sama Umar. Tapi hidayah Allah itu emang luar biasa, guys. Ada kisah menarik di balik keislaman Umar yang melibatkan adiknya Fatimah binti Khattab dan suaminya yang udah lebih dulu masuk Islam. Suatu hari, Umar yang lagi marah besar berniat buat mencelakai Nabi Muhammad SAW. Di tengah jalan, beliau dapat kabar kalau adiknya udah masuk Islam. Makin marahlah Umar, langsung beliau menuju rumah adiknya. Di sana, beliau mendengar lantunan ayat Al-Quran, yaitu surat Taha. Awalnya marah dan memukul adiknya, tapi setelah melihat darah adiknya dan membaca lembaran Al-Quran itu, hati Umar mulai tersentuh. Kebenaran ayat-ayat Allah meresap ke dalam jiwanya, dan seketika itu juga beliau memutuskan untuk menemui Nabi dan menyatakan keislamannya. Masuk Islamnya Umar ini jadi kabar gembira banget buat kaum muslimin, karena mereka jadi punya pelindung yang kuat dan disegani. Bahkan setelah Umar masuk Islam, kaum muslimin jadi lebih berani buat beribadah secara terang-terangan. Umar bin Khattab mendapat gelar Al-Faruq, yang artinya pembeda antara yang hak dan yang batil. Gelar ini nunjukin ketegasan beliau dalam memegang prinsip kebenaran dan keadilan. Selama menjadi sahabat Nabi, Umar selalu memberikan masukan-masukan yang brilian dan seringkali pendapatnya itu sesuai dengan wahyu yang kemudian turun. Ini nunjukin kecerdasan dan kedalaman pemahaman beliau terhadap agama. Umar juga dikenal sebagai pribadi yang sangat sederhana, meskipun punya kedudukan tinggi. Beliau nggak segan buat turun langsung ke masyarakat, melihat kondisi rakyatnya, bahkan memikul sendiri bantuan buat orang miskin. Setelah Abu Bakar Ash-Shiddiq wafat, Umar bin Khattab diamanahi buat jadi khalifah kedua. Masa kekhalifahan Umar ini berlangsung sekitar 10 tahun dan dikenal sebagai masa keemasan Islam, di mana wilayah kekuasaan Islam meluas dengan pesat mencakup Persia, Mesir, dan Syam. Tapi bukan cuma ekspansi wilayah yang jadi fokus Umar. Beliau juga melakukan banyak reformasi dan inovasi dalam tata kelola negara. Umar membentuk berbagai departemen atau diwan, seperti Diwan Al-Jund dan Diwan Al-Kharaj pajak. Beliau juga yang pertama kali menetapkan kalender Hijriyah sebagai sistem penanggalan resmi umat Islam. Keren banget kan kontribusinya? Keadilan Umar bin Khattab itu legendaris banget, teman-teman. Ada banyak kisah yang nunjukin betapa adilnya beliau, bahkan terhadap non-muslim sekalipun. Beliau selalu memastikan bahwa hak-hak semua warga negara, tanpa pandang bulu agama atau status sosial, itu terpenuhi. Pernah suatu ketika, beliau melihat seorang Yahudi tua yang meminta-minta. Umar langsung bertanya kenapa, dan setelah tahu alasannya, beliau memerintahkan agar si Yahudi tua itu diberi bantuan dari Baitul Mal, kas negara. Beliau juga sangat tegas terhadap para pejabatnya. Kalau ada pejabat yang terbukti zalim atau korupsi, Umar nggak segan-segan buat menghukumnya. Sikap inilah yang bikin pemerintahan di masanya sangat disegani dan dihormati. Sayangnya, kepemimpinan Umar yang gemilang harus berakhir tragis. Beliau wafat karena dibunuh oleh seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah Fairuz saat sedang memimpin salat subuh. Meskipun begitu, warisan Umar bin Khattab bagi dunia Islam itu sangat besar. Ketegasan, keadilan, kesederhanaan, dan keberaniannya jadi inspirasi buat pemimpin-pemimpin setelahnya dan buat kita semua. Umar bin Khattab adalah contoh nyata bahwa kekuatan dan ketegasan bisa berjalan seiring dengan keadilan dan kasih sayang. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari semangat juang dan integritas beliau.
Lanjut ya guys, sahabat ketiga yang akan kita bahas adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau ini punya julukan yang keren banget, yaitu Dzun Nurain atau pemilik dua cahaya. Kenapa begitu? Karena Utsman menikah dengan dua putri Nabi Muhammad SAW, yaitu Ruqayyah. Dan setelah Ruqayyah wafat, beliau menikah dengan Ummu Kultsum. Ini nunjukin betapa dekat dan terpercayanya Utsman di mata Nabi dan keluarga beliau. Utsman termasuk dalam golongan Asabiqunal Awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam, melalui ajakan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Utsman bin Affan dikenal sebagai pribadi yang sangat pemalu, lembut tutur katanya, dan luar biasa dermawan. Bahkan, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa malaikat pun malu kepada Utsman. Sifat pemalunya ini bukan berarti beliau lemah ya. Justru, itu nunjukin akhlaknya yang sangat mulia. Kedermawanan Utsman itu udah nggak perlu diragukan lagi. Beliau adalah seorang saudagar kaya raya, dan hartanya itu banyak banget beliau infakkan buat kepentingan dakwah Islam dan kesejahteraan umat. Salah satu contoh kedermawanan beliau yang paling terkenal adalah ketika Madinah mengalami kekeringan dan kesulitan air. Saat itu, ada sumur milik seorang Yahudi bernama Sumur Raumah, yang airnya dijual dengan harga mahal. Kaum muslimin kesusahan buat dapat air. Mendengar itu, Utsman bin Affan langsung membeli sumur tersebut dengan harga yang sangat tinggi. Lalu beliau wakafkan buat kepentingan kaum muslimin secara gratis. Bayangin guys, kebaikan sebesar itu. Nggak cuma itu, Utsman juga pernah membiayai sepertiga pasukan kaum muslimin dalam perang Tabuk, termasuk menyediakan unta, kuda, dan perbekalan lainnya. Kedermawanannya ini benar-benar jadi contoh nyata bagaimana seharusnya seorang muslim menggunakan hartanya di jalan Allah. Setelah Umar bin Khattab wafat, Utsman bin Affan terpilih menjadi khalifah ketiga melalui musyawarah Dewan Syura yang dibentuk oleh Umar sebelum wafatnya. Masa kekhalifahan Utsman berlangsung cukup lama, sekitar 12 tahun. Di masa pemerintahannya, wilayah Islam terus meluas, bahkan sampai ke Armenia, Azerbaijan, dan sebagian Afrika Utara. Armada Laut Islam juga pertama kali dibentuk di masa Utsman, yang berhasil menaklukkan beberapa pulau di Laut Tengah. Ini nunjukin visi beliau yang jauh ke depan dalam memperkuat pertahanan dan pengaruh Islam. Salah satu jasa terbesar Utsman bin Affan yang kita rasakan manfaatnya sampai sekarang adalah kodifikasi Al-Quran. Seiring meluasnya wilayah Islam, muncul berbagai dialek atau qiraat dalam membaca Al-Quran di berbagai daerah. Hal ini dikhawatirkan bisa menimbulkan perpecahan dan perselisihan di kalangan umat Islam. Atas usulan Hudzaifah bin Yaman, Utsman memutuskan untuk menyatukan kaum muslimin pada satu mushaf standar yang mengacu pada dialek Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa mereka. Beliau membentuk tim yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit untuk menyalin ulang mushaf Al-Quran. Mushaf-mushaf standar ini kemudian dikirim ke berbagai pusat wilayah Islam, dan mushaf-mushaf lainnya yang berbeda diperintahkan untuk dibakar demi menjaga kesatuan teks Al-Quran. Langkah ini, meskipun sempat menuai pro dan kontra, terbukti sangat krusial dalam menjaga otentisitas dan kemurnian Al-Quran hingga akhir zaman. Kita semua berhutang budi pada kebijakan beliau ini. Sayangnya, di akhir masa pemerintahannya, muncul berbagai fitnah dan gejolak politik yang akhirnya berujung pada pengepungan rumah Utsman dan pembunuhan beliau saat sedang membaca Al-Quran. Peristiwa ini sangat menyedihkan dan menjadi salah satu fitnah besar pertama dalam sejarah Islam. Utsman bin Affan adalah teladan dalam kedermawanan, kesabaran, dan kecintaan pada Al-Quran. Sekarang kita masuk ke sahabat keempat, yang juga punya kedudukan super istimewa di sisi Nabi Muhammad SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ali ini adalah sepupu sekaligus menantu Nabi, karena beliau menikah dengan putri kesayangan Rasulullah, Fatimah Az-Zahra. Dari pernikahan mereka lahirlah Hasan dan Husain, cucu-cucu Nabi yang sangat dicintai. Ali juga termasuk orang yang paling awal masuk Islam, bahkan dari kalangan anak-anak, karena saat itu usia beliau masih sangat muda. Beliau tumbuh besar di bawah asuhan langsung Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak heran kalau Ali punya pemahaman agama yang mendalam dan akhlak yang mulia. Ali bin Abi Thalib dikenal dengan banyak julukan, diantaranya Abu Turab yang diberikan oleh Nabi, dan Asadullah, singa Allah, karena keberaniannya yang luar biasa di medan perang. Beliau juga dijuluki Babul Ilmi atau gerbang ilmu, karena Nabi pernah bersabda, "Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya." Ini nunjukin betapa luas dan dalamnya ilmu pengetahuan yang dimiliki Ali terutama dalam bidang tafsir Al-Quran, hadis, dan fikih.
Banyak sahabat lain yang merujuk kepada Ali kalau ada masalah-masalah keagamaan yang rumit. Kebijaksanaannya dalam mengambil keputusan juga sangat terkenal. Keberanian Ali bin Abi Thalib itu legendaris, guys. Sejak usia muda, beliau udah ikut dalam berbagai pertempuran penting bersama Nabi Muhammad SAW, seperti Perang Badar, Uhud, Khandak, dan Khaybar. Di Perang Khaybar, Ali berhasil menaklukkan benteng Yahudi yang paling kuat setelah sebelumnya beberapa sahabat lain gagal. Beliau juga pernah menggantikan Nabi tidur di ranjangnya pada malam hijrah untuk mengelabui kaum Quraisy yang berencana membunuh Nabi. Ini adalah tindakan yang sangat berani dan penuh risiko, nunjukin loyalitas dan kecintaan Ali yang luar biasa kepada Rasulullah. Setelah wafatnya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dibayat menjadi khalifah keempat. Masa kekhalifahan Ali ini penuh dengan tantangan dan cobaan berat. Terjadi berbagai konflik internal di kalangan umat Islam, seperti Perang Jamal dan Perang Siffin. Ini adalah masa-masa yang sangat sulit dan menyedihkan dalam sejarah Islam. Meskipun begitu, Ali selalu berusaha untuk menegakkan keadilan dan mempersatukan kembali umat Islam. Beliau memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah, Irak, dengan harapan bisa lebih efektif mengelola wilayah kekuasaan Islam yang luas dan meredam gejolak yang ada. Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai pemimpin yang sangat sederhana, zuhud, dan adil. Beliau nggak pernah mengambil keuntungan pribadi dari jabatannya sebagai khalifah. Kehidupannya tetap sederhana seperti sebelum menjadi pemimpin. Beliau sangat peduli dengan nasib rakyat kecil dan selalu berusaha meringankan beban mereka. Meskipun menghadapi banyak kesulitan, Ali tetap teguh memegang prinsip-prinsip Islam dan berusaha menjalankan pemerintahannya sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi. Beliau adalah contoh pemimpin yang berilmu, berani, dan bertanggung jawab. Sayangnya, Ali bin Abi Thalib juga wafat karena dibunuh oleh seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam saat sedang menuju masjid untuk syalat subuh. Wafatnya Ali menandai berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin atau para khalifah yang mendapat petunjuk. Warisan Ali bin Abi Thalib bagi umat Islam sangatlah besar, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, keberanian, dan kepemimpinan yang adil. Kata-kata hikmah dan nasihat-nasihat beliau banyak dikutip dan dijadikan pedoman hingga saat ini. Kisah hidup Ali mengajarkan kita tentang pentingnya ilmu, keberanian dalam membela kebenaran, dan kesabaran dalam menghadapi cobaan. Oke guys, kita lanjut ke sahabat kelima yang gak kalah hebatnya, yaitu Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Zubair ini punya hubungan keluarga yang dekat banget sama Nabi Muhammad SAW. Ibunya, Syafiyah binti Abdul Muthalib, adalah bibi Nabi. Jadi, Zubair ini sepupu Nabi. Nggak cuma itu, Zubair juga menikah dengan Asma binti Abu Bakar, kakak dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi beliau ini iparnya Nabi juga dari jalur Aisyah dan menantunya Abu Bakar As-Siddiq. Wah, koneksinya keren banget ya. Zubair termasuk golongan As-Sabiqunal Awwalun, masuk Islam di usia yang masih sangat muda, sekitar 15 tahun, melalui ajakan Abu Bakar. Zubair bin Awam dikenal sebagai sosok yang sangat pemberani dan tangguh di medan perang. Beliau adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad SAW. Ini aja udah nunjukin betapa istimewanya kedudukan Zubair di sisi Allah dan Rasulnya. Julukan beliau yang terkenal adalah Hawari Rasulullah atau pembela setia Rasulullah. Julukan ini diberikan langsung oleh Nabi karena keberanian dan kesigapan Zubair dalam membela Nabi, terutama saat Perang Uhud ketika banyak pasukan muslimin yang kocar-kacir. Zubair adalah salah satu dari sedikit sahabat yang tetap kokoh berdiri melindungi Rasulullah. Keberanian Zubair ini udah teruji dalam banyak pertempuran. Beliau selalu berada di garda terdepan, nggak gentar menghadapi musuh seberapapun banyaknya. Di Perang Badar, Zubair bertarung dengan gagah berani dan berhasil membunuh beberapa tokoh penting kaum musyrikin. Di Perang Yarmuk melawan Kekaisaran Romawi Bizantium, Zubair sendirian menerobos barisan musuh yang super rapat, bikin mereka kaget dan panik. Bayangin, satu orang bisa bikin pasukan sebesar itu gemeteran. Ini nunjukin skill bertarung dan mental baja yang dimiliki Zubair. Beliau adalah tipe pejuang sejati yang rela mengorbankan nyawanya demi Islam. Selain pemberani, Zubair juga dikenal sebagai pribadi yang dermawan dan sangat taat beribadah. Meskipun punya kekayaan yang cukup, beliau hidup sederhana dan banyak bersedekah. Zubair juga sangat mencintai ilmu dan sering bertanya kepada Nabi tentang berbagai hal. Anaknya, Abdullah bin Zubair,
juga menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam, yang dikenal karena keberanian dan keteguhannya memegang prinsip, mirip banget sama ayahnya. Ini nunjukin bahwa Zubair berhasil mendidik anak-anaknya dengan baik. Zubair bin Awam juga punya peran penting dalam berbagai peristiwa sejarah, termasuk dalam penaklukan Mesir. Beliau diutus oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk membantu Amr bin Ash dalam menaklukkan negeri piramida itu. Kehadiran Zubair dengan pasukannya memberikan suntikan semangat baru dan strategi yang jitu, sehingga Mesir akhirnya berhasil dibebaskan dari cengkeraman Romawi. Ini adalah salah satu kontribusi besar Zubair dalam perluasan wilayah Islam dan penyebaran dakwah. Sayangnya, Zubair bin Awam terlibat dalam Perang Jamal, sebuah pertempuran internal antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukan yang dipimpin oleh Aisyah, Talhah, dan Zubair sendiri. Sebelum pertempuran berkecamuk, Ali mengingatkan Zubair tentang sebuah hadis Nabi yang pernah mereka dengar bersama. Mendengar itu, Zubair menyadari kesalahannya dan memutuskan untuk mundur dari pertempuran. Namun, dalam perjalanan pulangnya, beliau dibunuh secara licik oleh seseorang bernama Amr bin Jurmus. Wafatnya Zubair menjadi duka yang mendalam bagi umat Islam. Kisah hidup Zubair bin Awam mengajarkan kita tentang keberanian sejati, kesetiaan kepada pemimpin, dan pentingnya kembali kepada kebenaran ketika menyadari kesalahan. Ini dia sahabat terakhir yang akan kita bahas di video kali ini, tapi jelas nggak kalah penting dan inspiratifnya, yaitu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, sama seperti Zubair bin Awam. Abdurrahman bin Auf juga termasuk dalam golongan as-sabiqunal awwalun yang masuk Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli beliau sebelum Islam adalah Abdul Ka'bah atau Abdu Amr, kemudian diganti oleh Nabi Muhammad SAW menjadi Abdurrahman. Abdurrahman bin Auf ini terkenal banget sebagai seorang saudagar yang super sukses dan kaya raya. Tapi kekayaannya itu nggak bikin beliau sombong atau lupa diri. Justru sebaliknya, beliau dikenal sebagai sosok yang sangat dermawan dan rendah hati. Hartanya banyak banget beliau gunakan untuk membantu perjuangan Islam dan kaum muslimin yang membutuhkan. Salah satu kisah kedermawanan beliau yang paling ikonik adalah ketika kafilah dagangnya yang terdiri dari 700 unta penuh dengan barang dagangan tiba di Madinah. Suara gemuruh kafilah itu sampai bikin Madinah heboh. Begitu sampai, Abdurrahman bin Auf langsung menyedekahkan seluruh isi kafilah dagang itu kepada penduduk Madinah, terutama kaum fakir miskin. Bayangin guys, 700 unta penuh barang dagangan semuanya disedekahkan. Masya Allah, ini level kedermawanan yang luar biasa banget. Beliau pernah berkata, "Aku takut hartaku akan menghalangiku dari sahabat-sahabatku di surga." Ini nunjukin betapa beliau nggak terikat sama dunia dan selalu khawatir kalau hartanya malah jadi penghalang buat meraih ridha Allah. Padahal, beliau ini pebisnis yang ulung banget. Setiap kali berbisnis hampir pasti untung besar. Ketika kaum muhajirin hijrah dari Mekkah ke Madinah, mereka akan ninggalin semua harta benda mereka di Mekkah. Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum Ansyar. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi al-Ansyari, salah satu orang terkaya di Madinah. Sa'ad nawarin setengah hartanya dan salah satu istrinya buat Abdurrahman. Tapi Abdurrahman dengan halus menolak dan cuma minta ditunjukin di mana pasar. Dengan keahlian dagangnya, dalam waktu singkat, Abdurrahman bin Auf berhasil jadi salah satu orang terkaya di Madinah. Ini nunjukin etos kerja dan kemandirian beliau yang patut kita contoh. Abdurrahman bin Auf juga selalu ikut serta dalam berbagai peperangan bersama Nabi Muhammad SAW, seperti Perang Badar, Uhud, dan lainnya. Beliau nggak cuma nyumbang harta, tapi juga ikut berjuang dengan jiwa dan raganya. Beliau pernah menjadi imam syalat subuh yang makmumnya adalah Nabi Muhammad SAW. Ini adalah sebuah kehormatan besar yang nggak semua sahabat dapatkan. Ini terjadi saat Nabi terlambat datang untuk syalat, lalu para sahabat menunjuk Abdurrahman untuk jadi imam. Ketika Nabi datang, beliau ikut bermakmum di belakang Abdurrahman. Abdurrahman bin Auf juga termasuk salah satu dari 6 anggota Dewan Syura yang dibentuk oleh Umar bin Khattab untuk memilih khalifah setelahnya. Ini nunjukin bahwa beliau adalah tokoh yang sangat dihormati dan dipercaya karena kebijaksanaan dan integritasnya. Meskipun kaya raya, kehidupan Abdurrahman bin Auf tetap sederhana dan beliau sangat takut dengan hisab di akhirat terkait hartanya.
Beliau sering menangis karena khawatir nggak bisa mempertanggungjawabkan nikmat harta yang Allah berikan. Kisah Abdurrahman bin Auf mengajarkan kita bahwa kekayaan itu bukan halangan untuk menjadi orang yang bertakwa dan dermawan. Justru, harta bisa jadi ladang amal kalau digunakan di jalan yang benar. Semoga kita bisa meneladani semangat berbagi dan kezuhudan beliau. Gimana teman-teman? Keren banget kan kisah-kisah dari keenam sahabat Nabi Muhammad SAW tadi. Mulai dari kesetiaan Abu Bakar, keadilan Umar, kedermawanan Utsman, kebijaksanaan Ali, keberanian Zubair, sampai kedermawanan dan etos kerja Abdurrahman bin Auf. Masing-masing punya karakter dan kontribusi yang luar biasa buat Islam. Mereka adalah generasi terbaik yang dididik langsung oleh Rasulullah. Dan jejak langkah mereka benar-benar jadi panutan buat kita semua sampai akhir zaman. Gua harap video ini nggak cuma nambah wawasan, tapi juga bisa menginspirasi kita buat jadi pribadi yang lebih baik lagi. Itulah 6 sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW yang memiliki peran penting dalam sejarah Islam. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah hidup mereka. Coba deh, renungin lagi. Sifat mana dari mereka yang paling pengen kita tiru dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin ada yang terinspirasi sama kejujurannya Abu Bakar, atau ketegasannya Umar dalam membela kebenaran, atau mungkin semangat berbaginya Utsman dan Abdurrahman bin Auf. Yang pasti mereka semua adalah teladan dalam iman, takwa, dan pengorbanan. Jangan lupa buat terus belajar dan menggali lebih dalam lagi tentang sejarah Islam, karena banyak banget mutiara hikmah di dalamnya. Oke deh guys, kayaknya segitu dulu buat video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel gua Zal, biar kalian gak ketinggalan video-video seru dan inspiratif lainnya. Share juga video ini ke teman-teman kalian biar makin banyak yang dapat manfaatnya. Kalau ada request topik lain, tulis di kolom komentar ya. Makasih banyak udah nonton sampai habis. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu berusaha jadi versi terbaik dari diri kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum, Asyap!